Halo semuanya, perkenalkan saya Fatimah Dewi dengan NIM 7211144012 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai surat dinas. Nah, apa sih surat dinas itu? Surat dinas adalah surat yang dikirimkan oleh instansi atau organisasi atau badan atau institusi, terutama pemerintahan, kepada seseorang atau instansi lain. Bisa juga didefinisikan sebagai surat yang isinya berkaitan dengan kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi pemerintahan dan dapat dikirimkan kepada semua pihak yang memiliki hubungan dengan instansi tersebut. Surat dinas bersifat formal dan memiliki format penulisan yang baku. Selanjutnya ada 5 ciri-ciri dari surat dinas. Yang pertama, menggunakan kop surat dari instansi atau lembaga yang bersangkutan. Kedua, menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. Ketiga, menggunakan salam pembuka dan salam penutup yang baku. Yang keempat, menggunakan bahasa baku atau ragam resmi. Dan yang kelima, menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat. Ada 12 bagian-bagian surat dinas. Yang pertama, kepala surat. Yang kedua, tanggal surat. Yang ketiga, nomor surat. Keempat, lampiran. 5, hal atau perihal. 6, alamat surat. 7, salam pembuka. 8, isi surat. 9, salam penutup. 10, nama, jabatan, dan tanda tangan. Dan yang ke-11, tembusan. Macam-macam surat dinas. Surat dinas digolongkan menjadi 2 macam, yaitu pertama, surat dinas pemerintah, yaitu surat dinas yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk kepentingan administrasi yang berhubungan dengan masalah pemerintahan. Contohnya surat keputusan, surat perintah, surat perjalanan dinas, dan sebagainya. Yang kedua, surat dinas swasta, yaitu surat dinas yang digunakan oleh instansi swasta yang berhubungan dengan masalah perusahaan, biasanya disebut juga surat niaga. Syarat penulisan surat dinas. Surat resmi yang baik harus memenuhi syarat tertentu. Berdasarkan pendapat SEMI tahun 1989 dan Sudarsa 1992, dapat dikemukakan bahwa untuk menulis surat yang baik, penulis surat harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Surat resmi harus memiliki maksud yang jelas. Setiap surat yang ditulis harus jelas bagi yang membaca. 2. Surat resmi harus memiliki bahasa yang lugas. Bahasa yang digunakan tidak berbelit-belit. Setiap kata yang digunakan mempunyai fungsi tertentu. Tidak ada kata yang berlebih atau tidak berfungsi. 3. Surat resmi harus disusun dengan singkat, supaya tidak menggunakan kertas yang terlalu banyak dan tidak menggunakan waktu yang lama untuk membacanya. 4. Surat resmi harus memuat informasi yang lengkap. Informasi yang dituliskan harus informasi yang lengkap dan tepat. 5. Surat resmi harus menggunakan komunikasi yang sopan dan simpatik, dapat memberikan kesan yang menarik dan positif kepada pembaca sehingga pembaca termotivasi untuk menanggapinya dengan baik. 6. Surat resmi harus memiliki format yang wajar dan menarik. Artinya, format yang dipilih, ukuran kertas, margin, susunan alamat sehingga terlihat sebagai suatu surat yang terencana dan nyaman untuk dilihat. Sekian video pembelajaran kita kali ini mengenai surat dinas, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.